Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline dihubungi orang dari kantor pajak dan diminta download aplikasi, uang jutaan rupiah warga Palembang ini lenyap. Dari Palembang melaporkan, malang dialami seorang mahasiswa di kota Palembang sebab saat ia menerima telepon dari orang yang mengaku sebagai petugas pajak dan diminta untuk mendownload aplikasi M-Pajak, justru saldo jutaan rupiah yang ada di rekening miliknya lenyap. Korban yakni Fadil Hidayat 23 tahun, warga Jalan Srijaya Negara Kecamatan IB1 Kota Palembang. Lantaran mengikuti instruksi dari orang yang menghubunginya via telepon, dirinya harus mengalami kerugian sebesar total Rp6.850.000. Tak terima saldo di rekening miliknya dikuras pelaku, Fadil Hidayat melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang, Rabu 15 Januari 2025. Di hadapan petugas piket, korban berkata bahwa peristiwa tersebut bermula saat ia sedang berada di Jalan Angkatan 45, Lorong Harapan, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan IB1 Palembang, pada Selasa 14 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sore kemarin, saya sedang berada di tempat teman dan dihubungi orang yang mengaku sebagai petugas pajak. Lalu saya diminta download aplikasi M-Pajak, ungkapnya, Rabu 15 Januari 2025. Mahasiswa tersebut menerima telepon dari inisial NU dan diberikan Bank BRI atas nama Permana Hadi Saputra. Setelah menerima telepon dari terlapor yang mengaku dari kantor pajak, kemudian pelapor diminta untuk mendownload aplikasi M-Pajak. Namun, setelah saya download aplikasi tersebut, tanpa izin dan sepengetahuan saya, saldo yang berada di tabungan bank dan aplikasi dana milik saya telah berkurang jelasnya. Atas kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian uang sebesar Rp6.850.000, kemudian pelapor melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Baik pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline pelaku yang tewas di masa usai gagal mencuri di rumah kosong sempat rebut celurit sebelum melukai dua warga. Dari Palembang melaporkan, seorang pria yang melakukan percobaan pencurian di sebuah rumah kosong di Talang Kedondong, Kecamatan Sukarami, Palembang tewas di masa Rabu 15 Januari 2025 siang. Seorang warga dikabarkan menjadi korban sabetan senjata tajam jenis celurit oleh pelaku. Celurit itu direbut oleh warga yang kebetulan tengah mencari rumput tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu tewas di masa di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi tim Inafis Satreskrim Polrestabes Palembang ke RS Bayangkara M. Hasan Palembang. Untuk dugaan motifnya masih kita dalami karena informasi dari masyarakat ada percobaan pencurian di rumah kosong, jelas Kapolsek Sukarami Palembang Kompol Alex Andrian kepada awak media. Pihak kepolisian juga sudah dimintai keterangan sejumlah saksi atas peristiwa tersebut. Ada 3 orang saksi yang kita mintai keterangan saat ini sedang kita dalami, termasuk kita masih mencari identitas pelaku, terang Alex. Terkait korban yang merupakan anggota TNI, Kompol Alex tidak menjelaskan detail identitas korban. Pelaku diduga sempat melukai seorang warga tapi akan kita cek dulu apa warga sipil atau merupakan personel TNI bebernya. Dari informasi yang dihimpun, saat kejadian ada 2 pelaku yang mencoba melakukan pencurian. Setelah mendatangi TKP, kita melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan barang bukti. Barang bukti yang diamankan berupa batu, celurit, dan kayu. Celurit yang diamankan diduga dipakai pelaku untuk melukai korban, tutup Alex. Sebelumnya, di lokasi kejadian, tampak tubuh pria yang tewas di amuk massa itu ditutupi dengan plastik warna hitam dan tangannya terikat tali. Dari keterangan Ketua RT 42, Teddy mengatakan, warga yang di lokasi kejadian menuturkan ada 2 orang pelaku yang tak dikenal mencoba masuk ke sebuah rumah kosong. Rumah kosong itu diketahui milik Sobirin yang memang ditinggal kosong. Informasi yang masuk ke dalam ada 2 orang, ujar Teddy. Nah, pelaku ini kepergok oleh salah seorang warga dan salah seorang anggota TNI yang berada di sekitar lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Warga yang melihat pelaku tadi sedang mencari rumput pakai arit dan arit itulah yang direbut sama pelaku, tarangnya lagi. Kemudian duel terjadi, pelaku melakukan perlawanan dengan merebut arit dan melukai anggota TNI. Ada 2 warga yang terluka saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit Tambadia.
Diberitakan sebelumnya, sebuah rumah yang berada di Jalan Landasan Ujung, Kelurahan Jebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, Rabu 15 Januari 2025 gagal dirampok. Dari aksi kejadian tersebut, warga yang menjadi korban diduga diketahui seorang anggota TNI mengalami luka berat dan pelaku tewas di masa. Bahkan, dari informasi yang diperoleh, korban yang mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam itu saat ini tengah menjalani tindakan operasi di RS Siti Fatimah, Palembang. Sedangkan, pelaku yang tewas di masa langsung dievakuasi dan dibawa tim Inafis Satreskrim Polrestabes Palembang ke RS Bayangkara M. Hasan Palembang untuk kepentingan kepolisian. Dari pantauan di instalasi forensik RS Bayangkara Palembang, jenazah pelaku yang berada di ruangan untuk dilakukan pemeriksaan tampak di RS Fatimah Palembang, persisnya di lantai 3 sejumlah perwira dari Kodam 2 Asri Wijaya dan keluarga korban berada di depan pintu ruang operasi. Hingga saat ini, identitas korban dan pelaku masih menunggu keterangan resmi pihak kepolisian. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.